ini krisis luar biasa ya, krisis akibat Betul. pandemi luar biasa, dan itu memukul kelas menengah kita dengan sangat keras. Nah, jadi prediksi kami ada juga penurunan potensi kurban dari sebagian kelas menengah yang terdampak, ya, terutama di Jawa. Gitu. Oke. Karena memang ini restriksi ya, PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi ini hampir semua kan sebagian besar lah ya itu terjadi di Jawa. Jadi kalau kami memang tahun ini akhirnya prediksi kami konservatif. Oke, ya, ya, ya. Jadi Begitu. ada faktor yang membuat jumlahnya bertambah dari rasa kedermawanan orang Indonesia ya. Jadi ngelihat pengen kurban, Ya, sekali bantu orang. Yang kedua dari jamaah haji yang nggak jadi berangkat, mereka kemudian mengalihkannya untuk ibadah kurban. Kira-kira begitu. Ini faktor yang ya, menambah betul jumlah sekali. ya. Sisi lain ada juga tekanan ekonomi untuk kelas menengah yang membuat mungkin animo untuk berkurban jadi turun. Maka angkanya lebih konservatif ya. Sekarang saya pengen balik. Tadi kan efek apa ya? Efek pandemi terhadap kurban. Kalau saya balik nih, efek kurban terhadap pandemi. Ini kan beberapa lembaga-lembaga sosial, ya termasuk Dompet Duafa, kurban ini kan dijadikan sebagai tools untuk membuat peternak-peternak yang tadinya punya kambing, punya kesempatan untuk menjual kambingnya. Nah, apakah seberapa besar Mas Yusuf, apakah ada riset juga seberapa besar sebenarnya dampak kurban ini terhadap peningkatan ekonomi terutama peternak atau mungkin penjual-penjual yang ada di jalan-jalan ya. Ada risetnya nggak Mas Yusuf? Kami secara spesifik tidak meneliti hal tersebut ya Mas, tapi secara umum ini ada dua jalur yang kita lihat. Dari kurban ini nanti bisa berpotensi menolong perekonomian, ya, terutama di saat pandemi seperti sekarang. Yang pertama adalah jalur distribusi daging kurban itu sendiri. Jadi kurban ini, ya, jika potensinya dioptimalkan, gitu ya, potensinya optimal, artinya adalah seluruh calon-calon sohibul kurban, calon-calon pekurban ini terfasilitasi dengan optimal ya untuk berkurban, sehingga mereka bersedia untuk berkurban. Kemudian kurbannya sendiri terdistribusi secara optimal, secara merata dan tepat sasaran ke mustahik. Ya. Ini potensinya menurut saya akan sangat biasa, terutama bagi kelas bawah, gitu, kelompok masyarakat miskin. Kenapa? Karena kurban ini itu sasaran tujuan utamanya adalah ya, perbaikan gizi dari masyarakat, terutama dari sisi protein hewani. Nah, ini protein hewani kan salah satu komponen gizi yang paling penting, gitu ya, yang sangat dibutuhkan dalam ketahanan tubuh, termasuk salah satu mencegah stunting dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini menurut saya sangat krusial ya di masa pandemi ketika kelompok miskin itu sangat rentan, ya, terutama ketahanan pangannya. Nah, ini kurban ini menjadi sangat krusial dan itu bisa mendongkrak konsumsi mereka ya dengan signifikan menurut saya cukup signifikan. Sepanjang tadi ya bisa kita optimalkan distribusinya dan tepat sasarannya. Kemudian yang kedua, jalur kedua adalah kurban ini bisa berpotensi ya positif ya menjadi stimulus penting bagi perekonomian melalui jalur pemberdayaan peternak rakyat. Nah, jadi ini beda antara hewan ternak dengan unggas. Kalau peternakan ternak besar atau ternak kecil ya kambing ataupun sapi, dengan peternakan unggas ya bedanya adalah kalau peternakan ternak besar, peternakan kambing sapi ini didominasi oleh peternak rakyat. Kalau peternak unggas saat ini didominasi itu justru oleh peternakan besar. Malah korporasi. begitu ya. Korporasi yang umumnya terintegrasi dia dari hulu sampai ke hilir. Tapi kalau yang ternak besar kecil ya sapi kambing
ini impact multiplier efeknya ke masyarakat kecil itu jauh lebih besar. Jadi efeknya di pendapatan, peningkatan pendapatan peternak. Betul sekali, Mas. Ya? Peningkatan pendapatan. Karena memang satu-satunya momentum, ya, kalau kita lihat tren harga dari ternak, kambing maupun sapi, ya, ternak kecil maupun ternak besar, itu harganya hanya naik pada saat Idul Kurban, Idul Adha. Oh, oke. Nah, itu kalau kita lihat tren datanya, ya, tren data bulanan dari harga di tingkat produsen, ya, dari ternak sapi kambing, ya, itu cuma harganya kompetitif, harganya bagus, ya, bersaing hanya pada saat Idul Adha. Jadi Idul Adha itu benar-benar momentum penuh kebahagiaan bagi peternak rakyat. Karena hanya di saat itulah mereka bisa mendapatkan harga yang baik. Iya. Jadi dampak kesejahteraannya itu besar bagi peternak rakyat. Idul Adha itu. Sebentar Mas Yusuf, kalau harganya ini kompetitif, ya bagus, itu justru di era kurban. Yang untung besar itu peternaknya atau belantiknya? Ya, dua-duanya ya, Mas, ya. Dua-duanya ya. Peternak juga dapat ya tetap ya kenaikan pendapatan. Yang tadi saya sebutkan itu adalah tren harga di tingkat produsen. Artinya di tingkat peternak. Oke. Ya. Jadi di tingkat ternak harganya memang naik. Iya, naik. Berapa persen kenaikannya? Di tingkat eceran ya naik juga gitu. Pasti ya. Di tingkat eceran yang menikmati tentu pedagang perantara ya. Pedagang perantara. Tetapi produsennya sendiri itu menikmati juga. Ya. Nah, lebih besar yang mana? Ini saya masih kurang paham. Tapi memang secara umum pedagang ini memang menikmati lebih besar sih biasanya. Ya. Itu PR-nya ya. Baik, saya pengen pindah ke Bang Jaya lagi nih. Ini soal pemberdayaan. Tadi kan Mas Yusuf dalam risetnya melihat bahwa momentum kurban itu momentum yang sangat penting untuk peternak-peternak kecil ya. Mereka punya mungkin hanya 5-10 ekor kambing, kesempatan untuk menjual, ya. Tetapi juga kita belum punya datanya, tadi Mas Yusuf sampaikan. Yang untung banyak itu sebenarnya peternaknya atau penjualnya. Nah, saya kan kalau tidak salah Dompet Duafa ini rada beda nih strategi kurbannya ya. Kalau kita lihat di masjid-masjid, kurban itu ya beli sapi, beli kambing dari kampung lewat penjual-penjual di jalan, ya, atau dikirim langsung kalau masjidnya besar, kemudian dipotong di Jakarta, dipotong di masjid, dibagi-bagikan masyarakat. Kalau Dompet Duafa kebalik ini ya. Jadi kalau orang Jakarta kurban di Dompet Duafa, dia nggak dapat kambingnya, nggak lihat motongnya, karena kambing dipotongnya justru di daerah. Boleh nggak diceritakan Bang Jai, kenapa strateginya seperti itu? Apakah memang ada niat sengaja atau sebenarnya karena biar praktis saja? Boleh dijelaskan Bang Jai konsepnya? Oke. Yang pertama untuk data, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf. Kami sering diskusi dan beliau seperti yang saya temui juga, bahkan satu institusi yang harusnya paling bertanggung jawab terhadap data jumlah ternak yang dipotong pada saat Hari Raya Kurban, Direktorat Jenderal Peternakan pun tidak punya data itu. Tidak punya data. Jadi, jumlah ternak. Tidak punya data itu, apalagi Dompet Duafa gitu. Itu satu hal. Oke, kemudian serius itu nggak punya datanya? Boleh ditanya. Jadi oke, itu satu hal. Kemudian kalau terkait dengan pertanyaannya Mas Fat tadi, itu adalah lesson learn teman-teman kita di Dompet Duafa pendahulunya THK yang kami hanya menjalankan yang baik-baik saja. Ketika saya diminta untuk ditunjuk menjadi ketua THK tahun 2020 tahun ini, orang yang pertama kali saya temui adalah penggagas THK tahun 94. Dan beliau itu mengatakan bahwa musuh, dalam tanda kutip, musuh Dompet Duafa dalam melaksanakan tebar hewan kurban bukanlah kemiskinan, tapi para belantik dan pemodal besar. Dan itulah yang kemudian kami terjemahkan di dalam roadmap
THK tahun 2020. Termasuk juga hasil riset dari IDEAS setahun yang lalu tentang ketimpangan distribusi. Jadi kami gunakan data, kami juga masih tetap menggunakan lesson learn dari pengalaman tahun-tahun lalu program tebar hewan kurban, sehingga inilah yang kemudian terjadi. Pedagang boleh mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka gulirkan kepada para peternak. Karena bagaimanapun peternak itulah yang ingin kita angkat harkat dan martabatnya. Ya. Sehingga kita modali peternak di awal, 6 bulan sebelum program, sebelum hari H, kita sudah modali keseluruhan. Mereka bisa beli dananya bisa mereka gunakan untuk beli bakalan, termasuk biaya pemeliharaan sampai di hari H. Jadi peternak boleh ini kasih modal. Iya, peternak nggak usah mikirin duitnya dari mana modalnya. Karena sebelumnya yang kami dapat adalah peternak itu sampai pada dilematis, nggak dapat order, mereka nggak akan dapat rezeki pada hari raya, tapi dapat order mereka bingung modalnya dari mana. Jadi akhirnya kami gandeng investor. Tentu saja karena ini program pertama, tentu saja tidak ada sesuatu yang langsung mulus seperti aspal jalan tol. Ada dinamika yang insya Allah masih bisa kami kontrol. Kemudian di sisi distribusi tadi, kami pun menggunakan data yang digunakan oleh Mas Yusuf. Kalau misalnya, kalau angka kecukupan gizi sebenarnya di Indonesia ini sudah mencukupi dari target 65 gram per kapita per hari, dari protein hewaninya tuh kita sudah capai 21%. Artinya sudah melebihi dari angka kecukupan gizinya, bahkan sudah lebih di atas 20-25%. Tapi ingat, jebakan rata-rata. Bisa jadi rata-rata itu timpang. Ada yang konsumsinya berlebih di kota, tapi ada konsumsi yang lebih rendah di pedesaan, dan itulah yang kemudian kami jembatani. Dan datanya, Bang Jai? Berapa konsumsi di kota? Datanya di hasil penelitiannya Mas Yusuf, saya kira itu bisa lebih dijembrengin habis itu, semuanya ada. Bagaimana kota-kota bisa surplus sekian ribu ton, tapi di satu desa tertentu bisa defisit sekian ribu ton. Kemudian lesson learn dari para pendahulu THK itu, saya ingat sekali, beliau bilang gini, jangan sampai ada selembar pun bulu hewan ternak itu yang sampai jatuh di meja direksi. Artinya apa? Wilayah-wilayah kota sebenarnya udah nggak lagi layak untuk disembelihkan hewan kurban, sudah terlalu banyak. Jadi, dan ini kemudian diterjemahkan dengan keikhlasan yang luar biasa dari para pekurban. Seperti tadi Mas Fuad katakan, mereka cuma nyerahkan uang, mereka nggak lihat dombanya, mereka nggak lihat kambingnya, mereka nggak lihat sapinya, cuma bayar doang. Dan mempercayakan itu kepada dompet duafa. Itu keikhlasan yang luar biasa. Jadi betul ya bahwa kalau kurban di dompet duafa ini kambingnya nggak dipotong di Jakarta, di kota ya, di daerah. Nah, terus pertanyaannya Bang Jai, gimana cara kurban nih tahu bahwa kurban saya sudah dipotong? Nah, apa yang dilakukan oleh dompet duafa untuk meyakinkan bahwa ini bukan cuma transfer duit terus hilang, tapi ada kurbannya? Gimana caranya Bang Jai? Ya, mereka yang melakukan transaksi dengan dompet duafa, baik secara langsung maupun melalui marketplace yang bekerja sama dengan kami, ketika mereka melakukan transaksi dan transaksinya sudah clear, positif, mereka mendapatkan notifikasi bahwa mereka berkurban di dompet duafa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka akan mendapatkan notifikasi di mana hewan-hewan kurban mereka akan disembelih. Notifikasi dan apa nih? nanti Email, WA? Bisa lewat email, bisa WhatsApp, bisa lewat SMS dari media komunikasi yang mereka cantumkan pada saat transaksi. Kemudian yang kedua, mereka dapat notifikasi di mana hewan-hewan ternak kurban mereka akan disembelih.
Yang ketiga, pada saat hari H, kami akan melakukan dokumentasi, memotret setiap hewan kurban yang disembelih di lokasi, itu pada saat akan disembelih dan sesudah darahnya keluar. Jadi nggak mungkin ada berkali-kali satu hewan dipotong berkali-kali karena itu langsung ketika goloknya sudah menebas leher gitu. Tahu itu kambing atas nama siapa, gimana caranya? Ada kita punya satu tools yang menunjukkan nama dari pekurban dan kemudian dipotongnya di wilayah mana pada spanduk di belakang. Dan itu akan dikirimkan kepada seluruh para pekurban, para donatur yang mempercayakan hewan kurbannya di Dompet Duafa. Dan satu catatan, Mas Fat, program tebar hewan kurban sekali lagi sudah 26 tahun. Dan kita sudah membuktikan, Dompet Duafa sudah membuktikan menjadi sebuah lembaga yang bisa dipercaya publik. Dan hampir nggak mungkin kita melakukan bunuh diri dengan melakukan kebohongan dalam pelaksanaan itu. Oke, ya. Apalagi sekarang eranya sudah terbuka semua ya. Orang kalau lihat ada sesuatu yang kurang langsung upload di sosmed, habis itu kalau ada tipu-tipu begitu ya Bang Jaya? Yap. Oke. Saya ingin balik tadi soal pemberdayaan, karena ini menurut saya poin penting. Kalau hari ini lewat pedagang di pinggir jalan, itu kan dugaan saya nih, saya nggak tahu aslinya. Karena tadi Mas Yusuf yang biasa riset juga belum punya datanya. Keuntungan paling banyak itu di penjual, bukan di peternak. Bagaimana, apakah programnya Dompet Duafa lewat tebar hewan kurban ini bisa memberikan keuntungan finansial yang lebih tinggi untuk peternak dibandingkan kalau jualnya lewat belantik gitu. Gimana caranya, Bang Jai? Berapa sebenarnya keuntungan peternak ini dengan modelnya Dompet Duafa? Ya, ketika kami memulai program Dompet Duafa, mulai dengan brainstorming pengalaman tahun yang lalu, di bulan September, Oktober gitu, kami dapat data bahwa peternak besar, kemudian belantik, pemodal besar, banyak yang masuk ke peternak-peternak kecil. Ketika 6 bulan sebelumnya mereka modalin dulu beli bakalan, kemudian harganya diambil lagi dengan harga yang relatif murah, tapi kemudian mereka menjual dengan harga yang sangat tinggi. Jadi akhirnya pada waktu itu kami putuskan bagaimana kalau kita modali di awal. Kita modali di awal 100% sekaligus dengan biaya pemeliharaan, supaya peternak tidak lagi banyak mikirin modalnya dari mana. Dan alhamdulillah 2 platform startup bisa bekerja sama dengan kami. Dan kemudian program itu terus berjalan. Hitung-hitungan ekonominya, Mas Fat. Di dalam usaha peternakan, biasanya tenaga kerja petani tidak dibayar. Kemudian sewa kandang tidak dibayar. Di dalam hitung-hitungan yang diberikan oleh Dompet Duafa kepada para peternak dan juga itu di-approval oleh pemodal investor, kami memasukkan unsur itu. Tenaga kerja petani kami bayar, sewa kandang kami bayar. Walaupun kandang itu petani sudah punya. Dan kalau hitung-hitungan, petani itu kita modali 1 juta rupiah di awal, 6 bulan yang lalu. Ya. Dan per ekor 1 juta. Dan pada hari H kita bayar 1,2. Itu contoh saja. Dan kemudian gini. Sebentar Bang Jai, dari 1 juta ke 1,2 kan cuma 200.000. 200.000, tapi kan ada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itu masuk ke kantong. Ya. Jadi gini Mas Fat. Dan yang kami lihat di lapangan nih, hitung-hitungan sekitar bulan Desember, Januari, itu harga bakalan itu masih sekitar 600-650.000. Kalau petani dikasih duit 1 juta, mereka nggak mikirin yang 350.000 itu masuk kantong. Tapi yang dipikirin adalah membeli dari 2 juta 3 ekor. Dipelihara bareng-bareng.
Artinya ada kelebihan 1 ekor dari tiap 2 ekor yang kami berikan pada mereka. Jadi komparasinya 1 juta itu sebenarnya sudah untung karena harga pasaran anakan kambing di bulan itu 600 gitu. Kita kira begitu ya? Iya. Oke, baik. Ditambah nanti ada biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja, biaya sewa kandang. Jadi kalau misalnya nih Bang Jai, saya punya 10 kambing, itu kira-kira dapatnya berapa kalau kerja sama-sama Domain Duafa ini? Tergantung ke mereka. Kalau mereka nanganin semua, artinya kandangnya punya mereka sendiri, kasih makannya mereka yang ngarit sendiri, ya semuanya masuk kantong mereka dari 6,5, kemudian ada 350.000, kemudian tambah 200.000. Itu biasanya ada biaya karena kita tidak kan hampir tidak mungkin kalau untuk 30.000 domba kambing kita bekerja sama dengan sekian ribu peternak. Jadi kami menghimpun mereka dalam koperasi atau kelompok ternak. Kami berhubungannya dengan kelompok ternak. Koperasinya. Ada biaya administrasi yang dibebankan oleh koperasi atau kelompok ternak kepada para peternak. Saya kira itu fair. Kalau tadi biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja, itu kan berapa itu? Gimana? Biaya tenaga kerja kan Dede juga bayarin tuh. Tenaga kerja, biaya pemeliharaan itu berapa Dede ngasih ke peternaknya? Kalau dari rincian itu ada sekitar 200-an ribu untuk tenaga kerja, kemudian untuk pakan dan sebagainya. Ya, jadi hitung-hitungan saya kurang lebih sekitar 700-an ya, satu ekor kurang lebih masuk ke kantong. 500.000 lah. Ya, 500.000 lah. 500.000 dalam pemeliharaan itu. Oke, make sense. Makasih Bang Jai, ini buka-buka dapur ini. Tapi penting ini maksud saya penasaran, saya tahu THK lama, tapi kayak gimana dalam-dalamnya nggak tahu. Kalau misalnya Bang Jai, ada peternak-peternak mau jadi mitranya Domain Duafa, bisa nggak? Untuk tahun ini tentu saja nggak bisa. Oke, tahun depan. Tahun depan kan begini, kita punya prediksi tahun depan itu pemasarannya berapa banyak dan kita butuh berapa. Kalau mitra kita belum bisa meningkatkan kapasitas mereka, ya kita mesti cari yang baru. Dan mohon maaf Mas Fat, peternak yang kuantitinya tidak baik tahun ini, dia akan kita blacklist untuk tahun depan. Artinya kita nggak akan main-main dengan kualitas. Karena bagaimanapun ini nggak mulus nih. 30.000 ekor semuanya 23 sampai 28 kilo. Belum tentu semuanya masuk. Dan kadang-kadang ada juga peternak yang nakal. Nakal karena terpaksa atau nakal karena by design. Tapi itu kalau ketahuan, kita blacklist. Baik. Jadi kalau ada peternak ingin bergabung itu bisa daftar kemana atau dari Domain Duafa yang aktif nyari atau gimana? Bisa nggak? Nih siapa tahu nih ada peternak dengerin kita ini. Ini kita pakai risetnya Mas Yusuf. Jadi karena kantong-kantong kemiskinan itu sudah terdeteksi, maka kami akan mencari lokasi-lokasi mitra yang berdekatan dengan itu. Kenapa? Supaya mengurangi ongkos distribusi. Karena kenapa kami bisa menekan harga? Karena satu, kami tidak membebankan biaya transportasi kepada para donatur. Jadi dipeliharanya di situ, sembelihnya di situ. Dan itu yang bikin murah harganya. Efek terhadap lingkungan, kami tidak mengeluarkan emisi gas buang yang tinggi karena transportasi. Otomatis. Alam ini sudah sangat rusak, ozon sudah rusak, CO, sama gas metana yang dihasilkan oleh ternak juga lebih rusak lagi 21 kali, kita kurangi. Jadi memang tidak semua daerah ya akan fokus daerah-daerah miskin dan memang peternaknya masih jumlahnya belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Domain Duafa. Kira-kira begitu ya Bang Jai? Terakhir Bang Jai, sebelum saya pindah ke Lebak Bulus ini, lokasi kandangnya, saya pengen nanya ini. Soal harga, tadi kan tanpa ada transportasi. Berarti dugaan saya, tadi Bang Jai juga beberapa kali mention, kalau kurban di Domain Duafa itu harganya lebih murah. Boleh tahu nggak
sekarang di luar nih dengan berat yang sama harganya berapa? Dompet duafa kemudian menawarkan kepada pekorban berapa harganya? Saya nggak bisa ngasih angka pasti, tapi harga per kilogram di pasar sekarang sudah antara 65 sampai 70.000. 65 sampai 70 tahun lalu per kilogram. Per kilogram hidup. Ya. Tapi saya melihat ada perubahan harga dari tahun lalu ke sekarang. Itu ada koreksi harga. Dan mohon maaf, saya curiga itu gara-gara dompet duafa ngasih harga murah. Sangat murah tahun ini. Tahun lalu itu bisa sampai 75-80. Per kilogram. Per kilogram. Jadi saya pikir ada koreksi harga. Ya bisa jadi karena dompet duafa ngebom harga di angka 1490 itu. Dan dalam hitung-hitungan bisnis kami nggak bunuh diri. Gitu. Kami dapat margin, peternak dapat margin yang sangat besar, investor dapat margin, distribusinya lancar, dan kemudian investor juga dapat keuntungan. Bang Jai, saya ini dapat lebih murah. Kebayang hitung-hitungan per kilogram, Bang Jai. 1 kilogram. Tapi yang saya bayangin pokoknya kalau kurban rata-rata misalnya 3 juta. Nah, dompet duafa nawarin harga berapa ke donatur ini tahun ini? Untuk kelas standar kami jual 1490. Standar itu berapa? Berapa beratnya? 1490 berat 23 sampai 28 kg. 23 sampai 28 itu 1,4. Oh, murah banget 1490. 1490. Hampir 1.500, 1,5. Hampir 1,5 juta. Oh, ya. Murah itu? Sangat murah. Terus ada yang sangat di atas murah lagi? Tapi buat kita tetap kita dapat margin. Kita nggak mau rugi. Namanya dagang ya, kita nggak mau rugi. Tapi jadi dengan angka segitu pun peternak sudah untung, investor juga dapat margin, dompet duafa juga dapat. Semua stakeholder diuntungkan. Oke. Saya nggak bayangin nih, Belantik berapa untungnya itu ya? Makanya banyak yang kaya. Jadi beruntung sekali jadi bandar sekarang nih Mas Wat. Kalau ngitungin kaya, saya bisa kaya. Iya, percaya. Oke, itu tadi yang standar. Di atasnya tadi ada lagi nggak? Di atasnya ada medium. Medium itu beratnya 29 sampai 34 kg. Harganya 1690. 1690. Oke. Iya. Ada lagi kemudian yang lebih tadi? Tinggi lagi itu yang medium. Yang premium 1890. Beratnya di atas 35. Jadi semua jenisnya itu di bawah 2 juta semua ya? Nggak ada yang 2 juta ya? Iya. Tahun lalu untuk standar kami jual 1975. Oh, oke. Makanya tahun ini turunnya banyak sekali. Iya. Oke. Karena efisiensi. Iya, kalau saya lihat kan hari ini kurban rata-rata kan 3 jutaan lah ya. Mau sepertujuh sapi, mau kambing 3 jutaan. Ini dompet duafa. Sepertujuh sapi di dompet duafa itu cuma 1855. 1,855 sapi. Per sapi. Karena masjid sebelah rumah saya itu 3 jutaan. Mau kambing, mau sapi, pokoknya 3 juta. Ini 2 juta nggak nyampe, itu sudah 1/7 sapi. Oke, ya menarik. Karena gini Mas Wat, kami ingin tebar hewan kurban itu jadi social enterprise di dompet duafa. Oke. Dan dalam social enterprise kita mesti tetap menggunakan mekanisme pasar kalau kita mau survive dalam bisnis, mau berlanjut dalam bisnis. Ya. Oke. Terima kasih Bang Jai, menarik ini detail-detailnya. Saya jadi tahu banyak hari ini dari Bang Jai, termasuk menyusup surveinya. Saya pengen pindah ke Carrefour ini. Ini Mas Pras lagi di Carrefour. Di Carrefour itu ada kandang. Saya nggak tahu yang jualan siapa, hubungannya sama Carrefour apa. Ini programnya Bang Jai juga, dompet duafa juga nggak yang di Carrefour ini? Itu sayap bisnis kami. Sayap bisnisnya dompet duafa juga. Beda dengan yang ini nih. Kami punya social enterprise namanya dompet duafa punya social enterprise namanya PT Karya Masyarakat Mandiri. KMM. Kami mengakomodir para pekurban yang masih mau melihat hewan kurbannya, kemudian mau menyembelih di lokasi sendiri atau di masjid-masjid terdekat. Oke. Jadi kami buka counter itu di
di salah satu pusat pertokoan di Jakarta. Dan karena saya ada di THK, sementara untuk pengelolaan itu saya serahkan kepada Wakil Direktur KMM, Mas Jody. Oke, jadi kalau ada pekurban yang pengen tetap motongnya di Jakarta, difasilitasi ya dengan datang saja yang berbeda. Carrefour. Oke. Baik, saya langsung aja ke Carrefour Lebak Bulus, Mas Pras. Ya, siap. Gimana laporan pandang mata Mas Pras? Sebenarnya ada apa di sana? Ini kandang ini. Iya, ini di belakang saya kandang, Mas Fat, Mas sebelah mananya Carrefour Lebak Bulus ini? Tepatnya di parkiran Carrefour Lebak Bulus. Oh, jadi parkir sekarang isinya bukan cuma mobil, kambing juga ya? Iya, betul. Oh, mantap. Dan semenjak MRT sudah established, ini juga jadi salah satu lokasi yang strategis. Jadi tadi barusan ada yang nanya-nanya, dia kerjanya di Bilangan Sudirman, kemudian nanti deh saya foto dulu ya. Jadi saya foto dulu, nanti setelah dia pulang kerja, dia mungkin akan nanya-nanya lagi. Itu di belakang kita juga lagi banyak pengunjung yang bisa dilihat langsung. Itu mereka datang pengen beli kambing. Penjual langsung betul. Ya? Betul. Nanya-nanya, iya. Jadi ini live dari kandang Carrefour, supaya mungkin teman-teman di sini yang bisa lihat, mungkin sedang work from home atau studi from home, bisa milih-milih juga, silakan sampai jam 12. Iya. Kita mau showing, Mas Fat. Iya. Penasaran Mas saya. Rian. Boleh nggak lihat kandangnya? Ada berapa ekor itu? Oke. Di sini totalnya ada 61, Bang. 61. Semua kambing atau ada sapi juga? Ada domba dan kambing. Sapi tidak ada, Pak. Oke. Silakan Mas Rian. Ya, ini kita. Oke, sekarang dengan Mas siapa? Asmiril. Pak Asmiril, bisa diterangkan di sini domba-domba atau kambingnya tipenya tipe apa aja? Selamat siang. Ini lapak Grosir Kurban. Kami lokasinya di Carrefour Transmart Lebak Bulus. Yang di display di lapak ada 2 jenis hewan, domba dan kambing. Ada 3 tipe masing-masing. Domba tipe A, B, C, kambing tipe A, B, C. Untuk A itu dengan bobot domba 37 sampai 40 kilo, yang B 33 29 sampai 32, C 25 sampai 28. Untuk yang kambing tipe A 33 sampai 36 kilo, yang B 29 sampai 32 kilo, yang C 25 sampai 28 kilo. Nah, di lapak ini sudah dipisahkan untuk masing-masing tipe hewan, juga sudah disertai press list serta keterangan masing-masing blok. Itu sudah dipisahkan kambing tipe apa, domba tipe apa, disertai dengan harganya. Jadi untuk para konsumen yang ingin beribadah kurban, belanja hewan langsung di sini, insya Allah mudah. Sudah bisa dilihat langsung hewannya, dilihat langsung labelnya. Di sini juga akan ada petugas kandang yang siap membantu memobilisasi untuk melihat-lihat dekat. Jadi, dan di sini hewan di sini juga kita kontrol, ada dokter hewan khusus setiap 3 hari, ada pengecekan dan perawatan. Selain itu pakan juga jadi perhatian khusus. Kami lakukan pakan campuran rumput, silase, konsentrat untuk menjaga hewan di sini tetap sehat sampai nanti H-2 dan H-1 pengiriman. Bisa ditunjukkan yang tipenya seperti apa dombanya? Nah, ini tipe domba A. Domba A ya? Ini harganya berapa? Domba A harga 3.500.000. Oh, ini ya ada. Ya. Ini domba yang 3.500.000 ya. Ini bobotnya berapa, Pak? Bisa diulangin? Domba A bobot 33 sampai 36. Oke. 33 sampai 36. 3.500.000 ya. Oke, ini tipe yang lain coba. Nah, selanjutnya itu
Di belakang untuk domba yang tipe B dan tipe C. Oke. Yang bobotnya Dengan berapa? bobot yang tipe B 29 sampai 32, yang tipe C 25 sampai 28. Selanjutnya di sebelah ada blok kambing. Untuk kambing yang kecil, di belakang ada kambing tipe C, itu dengan bobot 25 sampai 28 kilo. Dan selanjutnya ini ada kambing tipe B. Tipe B bobotnya 29 sampai 32. Lagi? Nah, yang ini yang besar kambing tipe A. Itu tipe A ya? Kambing tipe A bobot 33 sampai 34. Ini coba kita lihat. Oh, ini kambingnya tipe besar ya? Ya, kambing tipe A. Ini kambingnya masih istirahat karena baru makan dan minum. Jadwal makan itu pagi dan sore. Oke, siap. Siang jadwal untuk proses internal. Dikasih kopi? Bang Sarmili. Jaga ya. Oh, jaga. Bang Sarmili, mungkin bisa dikasih tahu bagaimana cara memilih domba atau kambing yang baik, mungkin buat pemirsa di sini. Oh iya. Ada satu yang sudah dilihat ya? Ya. Oh ya, ini. Oh, ukuran X. Pasti kalau untuk memilih hewan kurban secara fisik dia sehat, dicek antara matanya dia jernih, terus gerakannya bisa, matanya juga lahap. Ini sudah ada namanya, sudah laku atau gimana? Ya, yang sudah dikasih label nama sudah terjual. Oh, itu kenapa kakinya nekuk, Mbak? Ini istirahat aja. Oh, istirahat. Bukan lagi sholat duha ya? Oke. Kalau yang super yang laku ya? Iya, ada juga yang di bawah. Iya. Oke, mantap ini. Ya, silakan bagi rekan-rekan yang mau chat atau raise hand boleh, mau nanya-nanya, mau di Zoom. Saya mau lihat yang tipe apa yang paling besar, yang paling kecil, monggo silakan. Kalau yang mau selfie juga bisa, disiapkan booth-nya. Oh, ini ada booth. Ini keren ini. Nanti sore rekan-rekan, karena kalau pagi mungkin siang masih panas, kalau sore-sore ke sini ke Carrefour, naik MRT ke turun di Lebak Bulus, bisa juga mampir ke sini untuk menunaikan dan memesan untuk kurban di pekan depan ya. Iya. Oke, makasih banyak Mas Pras. Kenapa Mas? Terima kasih banyak update-nya dari Carrefour. Siap. Thank you. Oke. Mas Pras, Mas Rian, dan teman-teman dari KMM, terima kasih sudah share situasi di sana. Saya pengen ke Bang Jai lagi. Bang Jai, saya mau nanya Bang Jai. Masih online kah, Bang Jai? Masih. Masih. Ya, Bang Jai mau nanya. Tadi kalau dari sisi harga yang ditawarkan tadi ya, teman-teman KMM, untuk penjualan langsung beda dengan harga yang tadi Bang Jai sebutkan ya. Selisihnya, tadi kan ada yang harganya sampai 3 juta. Ini berarti karena faktor ada distribusi transportasi dari daerah ke Jakarta. Kira-kira begitu ya Bang Jaya? Bukan itu saja. Apa tuh? Karena pemeliharaan domba kambing itu sudah kita mulai sejak Desember. Sedangkan teman-teman jual langsung itu membeli dari para peternak mitra. Jadi beda. Kalau statusnya dulu dari 6 bulan lalu itu memeliharanya kita kasih modal, kemudian dipelihara dalam waktu 6 bulan, itu kan statusnya sudah punya kita. Beda dengan julang yang beli langsung dari peternak, modalnya dari peternak dan sebagainya. Kalau daerah itu udah langsung dibelinya memang 6 bulan yang lalu ya, makanya harganya bisa dikelola langsung. Kalau ini memang dibeli dari
peternak mitra juga, hanya waktunya dekat-dekat gitu ya, sehingga secara harga sudah naik. Oke. Pasti harga sekarang udah tinggi. Sekarang udah tinggi. Baik. Terima kasih banyak Bang Jai update-nya. Teman-teman kalau ada pertanyaan seputar program kurban di Dompet Duafa maupun kita isu-isu peternakan di daerah, tadi mention tentang bagaimana program kurban ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan peternak kecil ya, karena saya baru tahu malah ini kalau ternak unggas itu yang beternak adalah pemain besar perusahaan. Kalau kambing justru peternak kecil. Menarik ya. Saya kira kebalik karena biayanya besar gitu, harganya juga lebih mahal. Ternak kambing ini justru kebanyakan pedagang pemain besar, ternyata malah pedagang kecil, pemain kecil. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa raise hand supaya bisa komunikasi langsung atau bisa lewat chat yang ada di Zoom ya, silakan diketik. Saya pengen ke Bang Jai lagi. Bang Jai, ini kan COVID ya. Teman-teman bagaimana membuat protokol kesehatan pada saat pemotongan? Berarti kan ada pengumpulan massa ya. Pada saat distribusi kurbannya ke rumah-rumah penduduk, rumah-rumah warga, gimana memastikan supaya ini aman? Boleh nggak ceritakan Bang Jai? Ya, sejak minggu lalu tim quality control kita sudah mendatangi para peternak untuk melihat jumlahnya cukup atau tidak. Kemudian kualitasnya sesuai dengan standar yang kita tetapkan atau tidak. Sehat atau tidak. Jantan atau ada yang lain. Karena kita mazhabnya jantan. Kemudian sehat, tidak cacat, itu mesti harus dipenuhi juga. Dan semua tim QC ketika akan berangkat sudah dibekali dengan non-reaktif rapid test. Dan pada waktu mereka kembali, mereka juga di rapid kembali. Iya. Nah, nanti ada tim monitoring evaluasi yang akan memantau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, kemudian juga membuat laporan. Itu pun waktu berangkat kita rapid test. Kemudian para peternak dan para pelaksana penyembelihan sampai distribusi itu pun melakukan tes yang sama. Walaupun tidak ada bukti bahwa ada transmisi dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan, soal COVID-19, kami menjaga jangan sampai ada sesama pelaksana saling bersentuhan padahal salah satunya ada yang kena. Jadi semua yang negatif itu kita ikutkan jadi panitia. Yang positif sementara kita istirahatkan. Menarik ini. Jadi semua orang yang terlibat dalam proses pemotongan, kemudian mungkin juga ada tim dokumentasi gitu ya, ada tim quality control yang dikirim oleh Dompet Duafa, semua ikut tes rapid dulu ya. Iya. Iya. Bang Jai, ini menarik nih Bang Jai. Saya nggak tahu di tempat lain begini apa enggak ya. Tapi saya nggak yakin. Mudah-mudahan semua. Karena saya pernah diundang. Gini Mas, saya pernah diundang oleh Pemda DKI, walaupun di Jakarta kami tidak melakukan penyembelihan hewan kurban, tapi pemerintah DKI mengakui keberadaan Dompet Duafa sehingga kami diminta untuk presentasi terkait dengan protokol COVID yang akan dilaksanakan dalam kurban. Dan kami sudah sampaikan itu kepada teman-teman di DKI dan mudah-mudahan itu akan jadi hal yang sama juga. Hal yang jadi protap juga dilaksanakan mereka. Menurut saya penting ini Bang Jai, mungkin juga dilakukan, saya nggak tahu aja ya. Maksudnya informasi bagaimana Dompet Duafa menjaga protokol kesehatan ya terkait COVID di dalam proses kurban, mulai dari pemotongannya ya, kemudian distribusinya dan lain-lain. Ini rasanya menurut saya penting ini untuk di-share ya ke sebanyak mungkin pihak, karena khawatirnya nggak ngeh gitu, atau mungkin tahu cuman ya gimana, duit semua itu kalau di rapid test berapa orang itu. Ya. Terima kasih Bang Jai sudah share soal ini. Itu biaya Mas Fat, tidak ada di dalam biaya, rincian biaya kita di awal itu nggak ada. Tapi bagaimanapun target tinggi, pemasaran harus kita capai, tapi keamanan dan kesehatan para anggota tim harus jadi tanggung jawab kita semua. Betul. Oke. Mantap ini. Saya pengen kembali ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, apa saran Mas Yusuf sebagai peneliti ya
orang mungkin pegang data-data makro supaya momentum kurban ini bisa punya dampak positif baik bagi pekurban ya, terutama peternak tadi sesuai dengan yang disampaikan Bang Jaya, termasuk juga untuk para penerima manfaat, orang-orang yang menerima daging kurban. Apa yang ke depan nih, apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan momentum kurban ini menjadi tools bagi pemerintah, bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, boleh mungkin Mas Yusuf bisa share. Ya, jadi begini Mas Wad, bahwa ini mirip seperti petani ya, peternak itu juga didominasi oleh peternak rakyat yang skala ekonominya kecil. Ya, kita sebenarnya adalah peternak gurem gitu. Kalau petani gurem itu petani yang lahannya di bawah 0,5 hektar, ya, lahannya kecil sekali, atau bahkan nggak punya lahan sama sekali, ya kita sebutnya buruh tani. Kondisi peternak itu kurang lebih sama sebenarnya. Sebagian besar peternak rakyat itu mereka adalah peternak gurem. Artinya mereka memiliki hewan ternak sedikit sekali. Saya ambil contoh misalnya, ini memang datanya agak lama ya, data sensus 2013 begitu ya. Data sensus, tapi ini bisa menjadi memberikan gambaran. Misalnya kan di peternakan sapi misalnya ya, itu 70% peternak rakyat itu hanya memiliki hewan ternak antara 1 sampai 2 ekor saja. Sapi 1 sampai 2 ekor per kakak ya. Iya, jadi 70% peternak. 70% peternak. Oke. Kalau kambing ada angkanya? Berapa rata-rata mereka punya? Itu sekitar 66% makanya. Itu berapa ekor? 66% itu. Kalau kambing antara 1 sampai 4 ekor yang kita sebut di bawah 4 ekor. Berapa angka ekonomisnya sebenarnya? Kalau jadi peternak kambing nih, angkanya berapa ekor supaya dia tidak termasuk secara pendapatan ini cukuplah untuk keluarganya? Berapa angka ekonomisnya, Mas Yusuf? Kalau yang dari BPS itu mereka menyebut sebenarnya peternakan yang skala ekonomi yang sudah cukup baik itu sekitar 10 ekor. 10 ekor. Sementara sekarang rata-rata 1 sampai 4 ekor ya, masih jauh ya, sampai setengahnya. Ini memang kondisi 2013 ya, datanya agak lama. Okay. Kita mungkin perlu menunggu sensus 2023 nanti untuk melihat kondisi akhir sensus pertanian. Kalau tidak ada program yang masif, dugaan saya angkanya juga nggak jauh-jauh juga bergeraknya. Nah itu puluhan tahun ini kan kurban sudah berjalan begitu ya. Nah, sampai saat ini kurban masih belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan peternak. Iya. Ini kita baru bicara satu lembaga Domain Duafa nih. Sekarang kan ada ratusan lembaga sosial ya. Sosial Islam yang juga di masa kurban ini juga punya program masing-masing. Nah, sekian banyak itu belum punya dampak besar ya untuk mengangkat peternak-peternak kecil ini ya, Mas Yusuf. Secara insidental atau secara kasus per kasus ya mungkin sudah ada beberapa yang menunjukkan hasil ya. Duafa sendiri misalnya ya di beberapa titik itu memiliki program pemberdayaan peternak dan itu memperlihatkan hasil dan cukup menggembirakan. Gitu. Tapi kan memang dibandingkan dengan jumlah peternak rakyat ini memang jumlahnya jadi tidak berarti gitu ya. Karena mungkin yang diberdayakan baru beberapa ratus peternak, gitu, sedangkan di seluruh Indonesia jumlah peternak rakyat ini sampai 11-12 juta rumah tangga. Berapa ekor jumlah kambing domba ya? Ada datanya nggak, Mas Yusuf? Saya pengen bandingin, Domain Duafa 30.000 tadi targetnya. 30.000. Saat ini populasi hewan ternak di kita ya di Indonesia itu kambing itu kalau tidak salah di kisaran 18 juta ekor populasinya ya. 18 juta ya. Domba kalau nggak salah di sekitaran 15-16 juta.
Iya, iya. Kurang lebih di kisaran 15-16 juta. Jadi kalau dompet duafa 30.000, anggaplah ada 50 lembaga aja dengan masing-masing 10.000. Ya. Angkanya masih jauh juga dibandingkan total ternaknya ya. Nah, ini PR ini akan sangat bagus kalau sebenarnya hal ini bisa jadi concern bersama. Saya nggak tahu pemerintah, saya sayang lupa nih mengundang tokoh ini ya dari pemerintah, mungkin punya program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama peternak-peternak kecil ini. Semoga lain kali kita punya kesempatan ngobrol sama Dinas Peternakan. Baik, terima kasih banyak sharingnya Mas Yusuf dan Bang Jai, juga teman-teman di KMM, di Carrefour, Mas Pras, Mas Rian, dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas obrolannya, diskusinya hari ini. Ini ngopi susu ini, jangan lupa diminum kopinya. Semoga ngopi susu edisi berikutnya kita bisa... Ada kopi susu? Ada, ini kopi susu ini. Sudah siap. Ini varian durian ini. Ini varian durian. Coba lihat. Penasaran saya. 1 liter emang. Oh, aslinya juga ada. Tolong adminnya di shoot itu yang di Bang Jaya. Penasaran saya lihat. Arahkan. Kita nggak ada. Coba sekali lagi Bang. Coba Bang Jaya lihat Bang. Ini asli. Saya harus mampir ini ke Pasar Minggu. Kopi susu dingin. Ini rasa durian. Varian durian sudah ada di Madaya. Sudah dicampur ya Bang? Sudah tinggal minum gelak. Mantap. Ya, enak nih. Saya masih yang edisi asli nih. Cuma di Madaya yang tidak ori lebih enak daripada yang ori. Yang tidak ori lebih enak. Ya. Nah, saya saran Bang Jai, Madaya buka cabang, jangan hanya di Parung. Jadi bukalah di Ciputat, di Pasar Minggu, supaya kita mampir tuh enak. Betul, supaya dekat. Betul. Saya kalau mikir-mikir, waduh ke Madaya, ke Parung, bolak-baliknya 2 jam. Tapi kalau begitu nggak ada alasan untuk ke Madaya. Nggak ada alasan untuk nengok Parung. Gitu. Serbu. Ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman dari Madaya Cafe. Biarpun tidak mensponsori, semoga diskusi ngopi susu berikutnya kopinya dari Madaya. Penasaran teman-teman ya. Kalau perlu nanti kita live nih dari Madaya nih, ngopi susu temanya. Live dari Madaya. Pemberdayaan itu yang terbaik. Petani kopi. Nah, nanti kita cari momentumnya ya. Kita live dari Madaya Cafe, dompet duafa dengan tema pemberdayaan petani kopi. Bagus ini kalau kita ngundang Cikita Fauzi. Yang sudah keliling ke tempat-tempat pemberdayaan petani kopi. Oke, terima kasih banyak Bang Jai waktunya. Mantap. Ya. Sampai ketemu di ngopi susu berikutnya. Mas Yusuf, terima kasih waktunya sudah berbagi tentang riset-risetnya IDEAS. Ya, sama-sama Mas Rai. Lain tim dari IMZ dan KMM yang ada di Carrefour, serta teman-teman yang ada bergabung di join di sini. Ada dari Makassar, ada Mbak Intan, ada macam-macam ini ya. Mbak Tri sudah selesai makannya, lama banget makan ini. Nah, kelar-kelar masih videonya nggak dinyalain. Terima kasih, semoga obrolan kita ngopi susu hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di ngopi susu berikutnya dengan tema yang menarik. Kalau ada usulan tema-tema mau diangkat, silakan kontak ke IMZ. Nanti kita akan buat ya programnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto bareng ini. Foto bareng ya. Foto dulu. Foto Mas dulu. Rian, silakan foto bareng Mas. Ya, silakan videonya di on kan, rekan-rekan sekalian. Teman-teman semua, videonya tolong di on kan, kita foto bareng. Ya. Foto kambingnya mana? Foto kambingnya? Kambing nggak ada profile picture doang kambingnya nih. Kambing foto. Oh iya ini foto nih. Kambing ikut nih. Ya, oke. Mbak Eli mungkin bisa di landscape ini biar enak lihatnya. Nah, betul. Mas Irfan, Mas Deski, siapa lagi? Mas Razali, Mbak Mia. Silakan dinyalakan. Kandang kurban ini masih belum ada videonya. Mungkin bisa live, siapa tahu kenang-kenangan sebelum dipotong lah, biar anak cucunya bisa melihat ya sebelum jadi masuk surga kan penting. Oke, silakan dikasih aba-aba, Mas
Naluri atau Mas Rian? Mas Naluri, silakan. Ya, Mas Naluri, silakan dikasih apa-apa. Siap. Oke. Pak Agung. Sudah siap semuanya? Siap. Jangan lupa jempolnya. Jempol. Oke. Jempolnya. Jempol. 1, 2, 3. Ada satu lagi ya? Sekali lagi. Ya. Nah. Ngopi susu. Kopinya harus liatin dong. Bang Jai, kopinya Bang Jai, kopinya. Kopinya Bang Jai. Nah. Kopi. Di susu nggak ada kopinya nggak mantap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi ini bermanfaat. Sampai ketemu di ngopi susu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.